Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam Catatan Daniel. Nah, teman-teman buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, terima kasih udah mampir dan terima kasih juga teman-teman, ada Bapak Ibu udah klik video ini. Dan dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang seri laporan keuangan. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar cara mendownload laporan keuangan dan juga membacanya secara sederhana melalui fitur di websitenya IDX, yaitu perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan tahunan. Nah, teman-teman, sebagai seorang investor, tentu kita juga mesti kritis terhadap sebuah informasi. Jadi kita tidak bisa menelan bulat-bulat seluruh informasi yang beredar di berita, kemudian di media, baik itu media sosial maupun media mainstream. Dan kita juga nggak bisa bergantung pada satu informasi, tapi kita juga mesti kreatif dalam mencari sebuah informasi secara mandiri. Emang sih kalau teman-teman lihat gitu ya, seorang investor itu terlihat seperti santai, nyantai, enak gitu ya. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan di balik layar itu justru bekerja keras untuk mempelajari dan mengulik informasi sedalam-dalamnya sebelum mereka membeli sebuah saham. Nah, tentu yang mereka pelajari itu bukan kulit-kulit luarnya saja, tetapi bagaimana mempelajari informasi secara mendalam. Nah, dalam video kali ini saya coba sharing terkait dengan seri laporan keuangan. Kalau kemarin di laporan keuangan dan tahunan, kita udah belajar cara mengulik laporan keuangan. Ini akan saya contohkan pada perusahaan PT Gunanusa Era Mandiri atau dengan kode saham Guna. Kemudian, jika teman-teman sudah mendownload laporannya, teman-teman kira-kira bentuknya seperti ini. Ini, eee, bentuk dari laporan PT Gunanusa Era Mandiri tadi. Kemudian, kan kalau kita mencari sendiri dan mengolah sendiri informasi, tentu akan sangat memakan waktu. Nah, gimana caranya supaya jauh lebih simpel dan, sedikit membuka paradigma kita dalam berpikir? Nah, teman-teman bisa memanfaatkan tools atau fitur yang ada di website PT Bursa Efek Indonesia atau IDX. Nah, jadi teman-teman pergi ke menu perusahaan tercatat, kemudian, pilih menu laporan riset ekuitas. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tahun untuk, mengetahui, sekuritas mana aja yang sudah, membuat laporannya dan kita, melihat nih, kita cari, kita lihat, persepsi mereka atau, sudut pandang, sekuritas tersebut terhadap sebuah emiten. Misalnya tadi kita mau mencontohkan kode saham Guna gitu ya, tinggal ketik sini. Nah, dari yang kita, ingin ketikkan ini tadi ada satu teman-teman, jadi ini laporan riset ekuitas PT, Gunanusa Era Mandiri Tbk atau kode sahamnya Guna, yang diterbitkan oleh Panin Sekuritas. Nah, ini kebetulan saya udah download Guna Gunanusa tadi atau, kode saham Guna. Nah, teman-teman di sini bisa cek apa saja yang mereka bahas. Nah, tapi bukan mencontek atau bukan kita menelan seluruh informasi ini dan teman-teman perlu validasi kembali informasinya. Nah, di sini lengkap teman-teman ya, eee, yang namanya laporan riset tentu teman-teman tahu gitu ya, apalagi sekuritas, dia institusi yang menerbitkan riset dan diterbitkan di PT, Bursa Efek Indonesia atau IDX, tentu ini sangat lengkap gitu ya, kalau menurut saya ini lengkap. Tapi teman-teman bisa validasi dan update kembali. Nah, ini kan belum update nih, ini diterbitkan pada Januari. Sekarang kan udah bulan Agustus. Nah, ini ada banyak teman-teman bisa kita ulik dari sini. Misalnya gini, kita mencari apa sih sebenarnya PT Gunanusa ini? Nah, atau kode saham Guna ini. Nah, ini teman-teman baca sini, ini merupakan perusahaan holding yang bergerak di industri pengolahan makanan berbahan dasar kacang-kacangan dan buah-buahan yang didukung oleh fasilitas integrasi di Cikarang, Pati, dan Pati sebesar lebih dari 12.000 ton per tahun. Nah, jadi teman-teman di sini kita lihat ya, patut dicermati bahwa tren health food ini sedang digandrungi oleh masyarakat urban. Nah, ini yang mendorong misalnya nanti saham ini, dinilai layak untuk di-riset atau untuk diperdalam oleh sebuah sekuritas. Nah, kemudian ada highlight-nya di sini teman-teman, tren health food ini, kemudian laba bersih mengalami penurunan, kemudian
penyebab dan strategi, dan juga persiapan untuk 2025. Nah, jadi termasuk outlook-nya teman-teman bisa teman-teman baca di sini. Di sini lengkap. Nah, di sini ada outlook-nya juga ada, membandingkan kinerja, kemudian pendapatan per segmennya juga ada, kemudian porsi pendapatannya itu juga ada, dan tentu saja ini grafik ini sangat membantu kita, ini produknya, pelanggan nasional, kemudian dan, banyak sekali informasinya teman-teman. Jadi laporan risetnya itu sekitar 8 halaman, 7 halaman yang benar-benar inti. Nah, selebihnya mereka menampilkan informasi terkait dengan, perusahaan itu sendiri. Nah, ini tentu saja standar yang mereka gunakan. Nah, tetapi dari sini sebenarnya teman-teman bisa belajar dari, eee, point of view dari si analis. Jadi analis saham itu sebenarnya apa sih yang dia lihat. Jadi enggak serta-merta laporan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini teman-teman saya mau tegaskan bahwa tools yang kita gunakan sebagai investor itu, kalau saya biasanya yang utama selain berita, saya lebih sering mengakses website idx.co.id atau PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian fiturnya saya suka sekali dan websitenya ini sangat cepat. Dia ada fitur perusahaan tercatat. Kita tahu persis seluruh informasi dari perusahaan yang go public di sini. Entah itu kita misalnya data pasar, kemudian ringkasan perdagangan, dan banyak sekali bisa kita ulik fitur-fiturnya. Dan untuk laporan riset ini sendiri, teman-teman ya, fitur ini sebenarnya ini membantu kita dalam mengulik sebuah emiten atau minimal update-nya kita sudah gunakan atau sudah kita peroleh gitu ya. Nah, tadi kita lihat highlight-nya di sini misalnya mengalami tren penurunan gitu ya teman-teman ya. Laba bersih mengalami tren penurunan di 2024 menjadi 1, sekian triliun, itu labanya tuh turun 3,4% secara year on year. Nah, kemudian kita pantau perkembangannya di kuartal kedua ini deh, supaya kita lebih lebih pas gitu ya. Nah, secara kuartalan kalau kita perhatikan, laba bersihnya itu meningkat gitu ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini dalam rupiah ya laporannya, jadi 44 miliar sekian pada bulan Juni. Nah, pada bulan Juni gitu ya, PT Guna Nusa ini tadi, di Juni ke Juni 2025, ada peningkatan hampir 2 kalinya gitu ya teman-teman, 28 ke 44. Jadi, lebih dari 50% peningkatannya kalau kita perhatikan gitu ya. Ya, sekitar 57% laba bersih yang meningkat PT Guna ini teman-teman. Tentu kalau kita mau validasi kembali, saya juga biasanya gunakan beberapa fitur di Stockbit untuk memastikan bahwa secara umum ini saham seperti apa karakteristiknya. Ini jadi sebagai investor kita memang mesti kritis dan memang nggak bisa satu tools yang kita pakai, tapi ada kombinasi yang bisa kita gunakan, entah itu berita di media, kemudian ada rumornya juga, dan tentu saja kita mesti kritis atau cekatan kritis dan nggak bisa kita menelan informasi itu bulat-bulat. Nah, kalau di Stockbit Sekuritas ini, kita bisa memantau lot yang beredar gitu ya teman-teman ya. Seperti yang ditampilkan oleh riset dari Panin Sekuritas ini tadi, dia didirikan juga lengkap sini ya. Kemudian kapitalisasi pasarnya, statistik saham di 2024, kemudian saham beredarnya berapa, harga tertingginya berapa, terendah berapa, dan secara year to date di Januari mungkin dia 97%. Kalau kita perhatikan tadi, ya memang cukup signifikan peningkatannya gitu ya. Tetapi secara Agustus ini kalau kita perhatikan, justru harga sahamnya terjadi penurunan misalnya. Nah, itu kan mesti kita cari tahu apa penyebab, apakah memang karena setelah rilis laporan keuangan ada hubungan lain atau ada pengaruh lain. Sedangkan kalau kita perhatikan tadi, penyebab dan strateginya ini, penurunannya ini sebenarnya sejalan dengan turunnya tren bisnis Unilever gitu ya, yang merupakan pelanggan utama. Nah, artinya kan kalau kita perhatikan, oh ya, Unilever itu di atas 95% pelanggan utama, disebabkan oleh ancaman boikot hingga disrupsi antar channel. Nah, pada 2025 ini sebenarnya berencana menambah 3 line mixing pada Mitra Pack. Nah, sehingga kami mengekspektasikan adanya normalisasi penjualan. Nah, jadi gitu. Jadi ada hubungan antara turunnya harga saham Guna ini tadi dengan kinerja dari Unilever. Nah, artinya gitu, eee, tentu saja kita juga perlu membaca
perspektif dari analis lain. Nah, tentu saja ini teman-teman bisa ulik di beberapa informasinya, salah satunya tadi di laporan keuangan. Nah, kalau teman-teman pengen laporan yang lebih lengkap dan sudah diaudit, tentu yang laporan tahun lalunya. Itu yang jauh lebih valid tadi untuk kita bedah, untuk kita konsentrasi membahasnya. Jadi intinya, masing-masing dari laporan ini ada hubungannya satu sama lain. Nah, tentu sebagai investor tadi, saya ingin katakan bahwa nggak mudah menjadi investor, nggak ringan pekerjaannya, karena ya namanya kita berinvestasi, tentu perlu upaya yang lebih keras. Nah, kalau pebisnis itu kan mikirnya bagaimana mencari profit. Nah, kita sebagai investor bagaimana mencari perusahaan yang jauh lebih baik untuk kita menginvestasikan uang kita. Jadi kita nggak bisa asal-asalan, nggak bisa sembarangan dalam, mengambil keputusan. Berita rumornya kita beli 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 beli. Nah, akhirnya ketika kita beli di pucuk kan pada akhirnya rugi. Oke, teman-teman, demikian pembahasan, terkait dengan lanjutan dari bedah laporan keuangan. Selanjutnya kita nanti akan mencontohkan secara rinci bagaimana mengulik laporan ini berdasarkan catatan atau notes-nya tadi. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.